Shalom, salam sejahtera untuk kita semua dimanapun kita berada. Kali ini kita akan merenungkan satu peristiwa bagaimana Allah yang maha besar itu menebus kita umat manusia menjadi umat tebusannya, khususnya di dalam kita memperingati Paskah saat ini. Saudara, saya mau menerangkan dulu mengenai pengertian nama Allah yang ajaib, yang banyak orang kenal. Mereka kadang banyak yang masih agak bingung apakah Allah itu adalah Elohim atau Yahweh atau El Shaddai, El Elyon, segala macam. Saudara, pada dasarnya secara garis besar ada dua nama Allah yang dimulai dengan El, Elohim, El Elyon. Elohim adalah Allah pencipta, lalu El Elyon Allah maha tinggi, dan ada El Olam semua. Kemudian ada juga sisi lain yang disebut Yahweh, dimulai dengan Yah. Ya, itu adalah Allah yang menebus umat manusia. Yehovah Rafa, Allah yang menebus kita dari sakit penyakit. Yehovah Ra'a, Allah gembala kita yang menebus kita dari kebingungan. Kita bisa hidup di bawah pimpinan seorang gembala. Nah, Yesus, segala kepenuhan Allah ini ada di dalam pribadi Yesus. Itu sebabnya mengapa kita orang Kristen, kita harus bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, supaya berlimpah kasih karunia, berlimpah hidup yang penuh damai sejahtera dengan Allah. Karena segala kepenuhan Allah tinggal di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini ajaib untuk kita, sehingga kita bisa berjalan sebagai pemenang. Dan pada waktu Yesus disalib, Yesus yang di dalamnya adalah roh Allah, Elohim, waktu dia disalib, saudara ingat dalam peristiwa salib itu bahwa di atas kepala Yesus ditulis ada 3 bahasa. Ya, bahasa Indonesia bilang inilah Yesus, Raja dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi di dalam bahasa Ibrani, karena situ ada 3 bahasa, saudara, ya, di dalam bahasa Ibrani itu ditulis, saya baca di salah satu literatur, salah satunya Wikipedia juga menjelaskan, yang ditulis itu adalah Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itu spellingnya adalah Yeshua Hanotsri, Yeshua Hanotsri Wamelek HaYahudim. Sehingga kalau huruf pertama ditulis dalam huruf besar, maka di situ tertulis Yeshua Hanotsri Yeha Wamelek HaYahudim, menjadi Yeha WH Yahweh. Itu sebabnya imam-imam besar protes, ganti, jangan seperti itu, karena itu mengganggu hati nurani mereka. Tapi Pilatus mengatakan, apa yang sudah kutulis, jangan diganti. Puji Tuhan, itulah Yahweh yang disalib di kayu salib. Allah penebus kita, Allah penebus umat manusia. Sekalipun dia adalah Elohim, El Elyon, tapi dia menebus kita di dalam Kristus Yesus. Nah, yang menarik, peristiwa penebusan ini digambarkan oleh Yosua. Kita tahu Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, sementara Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa gambaran otoritas, Yosua menggambarkan power. Jadi bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, masuk tanah perjanjian, yang adalah gambaran gereja Tuhan, yang dipanggil keluar masuk ke dalam Kristus Yesus, itu dipimpin dengan power, dengan otoritas dan power, Musa dan Yosua. Tapi Yesus merangkum kedua-duanya, maka Yesus mengajar dengan otoritas dan power. Kitab bahasa Indonesia mengatakan Yesus mengajar dengan kuasa dan wibawa, sebetulnya dengan otoritas dan power, karena dia merangkum 2 kualitas manusia pilihan Allah ini. Yosua sendiri adalah gambaran Kristus. Nah, kita melihat perjalanannya Yosua. Sebelum Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, di Ulangan pasal 27, di situ Allah mengatakan kepada Yosua, nanti kalau engkau mendengarkan baik-baik suara Tuhan Allahmu, engkau akan diberkati. Ya. Kemudian nanti kau harus membangun 2 mezbah di 2 gunung Gerizim dan Ebal. Yang di Gerizim itu untuk memberkati bangsa Israel, kemudian gunung Ebal adalah tempat untuk mengucapkan kutuk. Itu perintah Tuhan. Setelah itu kita tahu masuk ke Ulangan pasal 28, di situ ada ucapan berkat dan kutuk untuk bangsa Israel. Kalau engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya, maka Tuhan akan mengangkat engkau tinggi di atas segala bangsa, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah itu saudara, Yosua memimpin bangsa ini menyeberangi sungai Yordan. Kita tahu pada waktu mereka menyeberangi sungai Yordan, para imam duluan di depan, lalu para imam itu menginjakan kaki ke sungai Yordan airnya terputus, ditarik jauh sampai ke Adam. Ini gambaran Adam, saudara. Kota Adam, ada kota namanya Adam, ditarik sampai ke Adam, lalu yang ke hulu itu habis dengan sendirinya.
Ini gambaran waktu Yosua atau dalam bahasa Ibrani adalah Yesua, nama Yesus sendiri memimpin itu. Itu tidak ada lagi penghukuman pada saat dia masuk ke dalam. Semua penghukuman ditarik, tidak ada. Karena di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Lalu karena oleh dosa satu orang, oleh dosa Adam penghukuman mengalir. Tapi di dalam Yesus tidak ada penghukuman. Yesus sedang melakukan misinya pada saat itu. Itu sebabnya selama pelayanannya Yesus tidak pernah menghukum orang. Kemudian apa yang Yosua lakukan adalah tipologi apa yang Yesus lakukan. Yosua menumpuk batu, 12 batu di dasar sungai Yordan. Setelah itu bangsa itu menyeberang semua, termasuk imam besar. Waktu imam besar keluar kakinya dari sungai, maka sungai kembali menutupi, air sungai kembali mengalir menutupi. Lalu mereka membangun batu, mesbah 12 batu di tanah seberang. Jadi ada 12 batu yang dibuat menjadi mesbah, satu di dasar sungai, satu di seberang. Itu sebabnya mengapa kita perlu dibaptis, saudara. Ada manusia lama yang ditinggalkan di dalam penghukuman Yesus yang bawa itu, Yosua yang lakukan itu, lalu kita bangkit sebagai ciptaan baru. Itu lambang daripada kita mati yang dilakukan oleh Yosua, dan kita bangkit lagi sebagai manusia baru. Kemudian kita menghadapi tanah perjanjian. Nah, di dalam menghadapi tanah perjanjian, kita tahu ceritanya bahwa pada waktu mereka mengalahkan kota Yeriko, mereka mengelilingi 7 kali, lalu Yeriko ambruk, dan singkat cerita mereka menguasai kota Yeriko. Setelah itu, nextnya yang kedua adalah mereka harus mengambil kota Ai. Jadi Yeriko adalah gambaran kota pertama yang ditundukkan. Nah, kemudian kota kedua adalah kota Ai. Nah, di sini adalah gambaran Kristus Yesus melakukan karya keselamatan itu, menebus kutuk. Apa yang mereka lakukan terhadap kota Ai adalah mereka menangkap raja kota itu, lalu mereka menggantungkannya di atas pohon, hang on the tree. Itu bukan digantung lehernya, saudara, tapi itu adalah disulakan atau disalib, hang on the tree. Lalu setelah menjelang sore, pada sore hari, mayatnya diturunkan, lalu ditaruh ke gerbang kota. Kita tahu itu adalah gerbang, gambaran dari gerbang dunia maut, karena kota itu sudah dihancurkan, gambaran dari gerbang maut. Lalu mayatnya itu ditumpuk dengan batu besar. Saudara, ini gambaran Kristus. Karena Alkitab mengatakan, terkutuklah mereka yang digantung di kayu salib, mereka yang hang on the tree. Yesus di kayu salib. Saudara, jangan ragu-ragu mengatakan bahwa Yesus mengambil rupa kita, natural kita sebagai dosa. Pada waktu dia disalib, dia menjadi dosa. Dia melakukan pertukaran ilahi. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 14 katakan, seperti ular ditinggikan, maka demikianlah anak manusia ditinggikan. Kita harus berani mengakui bahwa pada saat itu Yesus mengambil rupa menjadi dosa. Itu sebabnya dia tidak pernah mengadres atau mengatakan manusia itu berdosa. Waktu dia disalib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak katakan mereka dosa. Padahal dosa besar menyalibkan anak Allah. Beda dengan Stefanus, pada waktu dia dirajam, dia mengatakan, Bapa, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Stefanus masih mengadres yang menganiaya sebagai perbuatan dosa, tapi Yesus tidak. Karena pada saat itu dia menjadi dosa ganti kita, supaya kita yang berdosa dirubah menjadi kebenaran di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi pada waktu dia menjadi dosa, sengat maut adalah dosa. Jadi pada saat itu maut menyengat dia, maut menyengat sengatnya sendiri. Maut bunuh diri di kayu salib. Itu gambarannya. Jadi setelah itu kita lanjutkan lagi. Raja Ai ditutup dengan batu besar. Itu gambaran Yesus yang juga ditutup dengan batu besar. Tapi setelah itu Yesus bangkit, menyerahkan membawa darahnya sebagai imam besar, membawa kepada mesbah. Nah, ini yang dilakukan Yosua. Setelah mereka menaruh mayat Raja Ai ditumpuk dengan batu besar, Yosua naik ke Gunung Ebal, dan di situ dia mendirikan mesbah di Gunung Ebal. Lalu bangsa itu yang sudah menyeberang, setengah menghadap Gunung Ebal, setengah menghadap Gunung Gerizim. Dan saya percaya mereka juga melihat batu besar yang menutupi mayat Raja Ai, menutup mayat Raja Ai. Artinya sekarang mereka melihat ada berkat, ada kutuk yang sudah ditebus dan ditanggung. Kutuk itu
ditanggung oleh Yosua dengan mezbahnya. Saudara, ini clear, gambaran clear untuk umat Kristen, bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus, kita harus tahu bahwa ada berkat, ada janji-janji yang menanti kita, dan ada kutuk yang sudah ditebus. Setiap kali saudara diserang sakit penyakit, diserang kemiskinan, diserang apapun, semua kutuk digambarkan jelas di Ulangan 28, mulai ayat 15, seterusnya. Detail sekali. Kalau saudara mengalami itu, saudara harus melihat, dan saudara harus berani meyakinkan diri, itu bukan bagianku lagi. Sama seperti bangsa Israel, mereka melihat berkat, mereka lihat mezbah di Bukit Ebal, dan mereka melihat akibat dari kutuk. Dan mereka memilih berkat. Itu sebabnya pada zaman Yosua, pada zaman kepemimpinan Yosua, tidak satu pun janji Allah yang tidak tergenapi. Dan pada zaman kepemimpinan Yosua, semua bangsa Israel melayani Tuhan dengan baik. Bahkan sampai Yosua meninggal, tua-tua yang hidup di zaman Yosua masih hidup di dalam takut akan Allah. Ini adalah satu kehidupan yang indah. Saudara, itu sebabnya Yesus katakan di kitab Ibrani, itu sebabnya kitab Ibrani katakan, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ibrani pasal 4. Jangan sampai ada yang ketinggalan untuk masuk ke tempat perhentian, masuk ke dalam Kristus, karena Kristus adalah kehidupan kita. Bagiku hidup adalah Kristus. Kolose 3 ayat 4 katakan, jadi kalau Kristus yang adalah kehidupan kita, jadi satu-satunya kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan bagi kita orang percaya adalah di dalam Kristus, atau di dalam hidup di dalam pengurapan, karena arti kata Kristus adalah pengurapan. Bagaimana Kristus hidup atau pengurapan hidup di dalam kita? Kristus tinggal di dalam kita oleh iman. Bagaimana iman datang? Iman datang oleh pendengaran yang dibawa oleh rema atau living voice. Kita mendengar suara Tuhan, saudara mendengar suara Tuhan dari zaman perjanjian lama sampai zaman perjanjian baru adalah warisan atau satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita anak-anaknya. Jadi mendengar suara Tuhan, Yohanes 10 katakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Itu adalah suatu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jangan takut, Allah sendiri yang akan mempertajam telinga kita untuk mendengar suaranya. Asal kita mau setiap hari menyediakan waktu untuk baca firman, maka Tuhan yang akan melatih. Amin, saudara. Saudara diberkati, selamat Paskah, dan mari kita melihat hari-hari indah di depan kita, untuk kita menikmati hidup di dalam Kristus Yesus. Amin.